Kali ini kita akan membahas 10 mitos seputar bayi yang masih dilakukan hingga sekarang. Beberapa di antaranya bisa berbahaya loh. Mayoritas orang tua baru masih awam dalam urusan merawat bayi. Tidak jarang nasihat atau masukan dari orang lain dengan mudahnya dipercaya dan dilakukan tanpa mencari tahu dahulu kebenarannya. Baik itu dari pengalaman, kebiasaan turun-temurun, atau tradisi di daerah tertentu. Memang tidak semuanya salah, malah ada beberapa di antaranya yang memberikan dampak positif bagi bayi. Namun perlu diperhatikan juga nih, apakah semua hal tersebut sudah sesuai dengan anjuran medis? Jika orang tua tidak menyaring informasi terlebih dahulu, bisa-bisa hal membahayakan bagi bayi justru dilakukan. Jadi orang tua itu wajib belajar, lakukanlah hal-hal yang sudah terbukti secara ilmiah. Penting memperluas wawasan mengenai perawatan bayi dari sumber terpercaya. Bila perlu, berkonsultasilah dengan dokter agar tidak salah mengambil langkah. Meskipun orang tua milenial sudah melek akan pentingnya cara merawat bayi sesuai rekomendasi kesehatan, nyatanya masih ada orang tua yang menganut ajaran turun-temurun yang belum dipastikan kebenarannya. Tidak masalah jika itu memang terbukti baik dan bermanfaat. Bagaimana kalau tidak? Bisa jadi akan menimbulkan masalah baru nantinya. Apa saja sih mitos yang masih dilakukan oleh orang tua sekarang? Yang pertama, memakaikan gurita agar perut bayi tidak buncit. Masih dijualnya gurita di toko perlengkapan bayi membuktikan bahwa masih ada orang tua yang menggunakannya. Aku pribadi juga beberapa kali menyaksikan sendiri nih beberapa kenalan yang masih memakaikan gurita kepada bayi mereka. Banyak yang meyakini bahwa gurita dengan ikatan banyak tali dapat memperkecil perut bayi yang baru lahir yang terkesan buncit. Bener gak sih? Ternyata memakaikan gurita pada bayi tidak memberikan manfaat apapun, malah bisa membahayakan kesehatan bayi. Pemakaian gurita dalam dunia medis tidak disarankan. Gurita dapat mengecilkan perut bayi yang buncit adalah salah alias tidak benar. Perut buncit pada bayi disebabkan oleh timbunan lemak dan otot perut yang masih tipis, sehingga menimbulkan kesan buncit. Perut buncit akan normal dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Justru pemakaian gurita akan memicu timbulnya gangguan kesehatan seperti kesulitan bernafas, mudah gumoh atau muntah, dan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan organ bayi. Selain itu, gurita yang diikat erat dan dipakai secara terus-menerus juga dapat memicu terjadinya masalah kulit seperti gatal-gatal, biang keringat, atau ruam. Yang kedua, membedong bayi dengan kencang agar kaki tidak bengkok. Membedong bayi mungkin dilakukan oleh hampir seluruh orang tua di Indonesia. Berbagai alasan mendasarinya seperti alasan kenyamanan, untuk menghangatkan, sensasi seperti dipeluk, atau yang paling fenomenal adalah agar kaki bayi tidak bengkok. Saat membedong, kaki bayi harus diluruskan terlebih dahulu, barulah kain bedong dililitkan dengan erat hingga tidak ada ruang gerak lagi di kaki bayi. Jika tidak erat, diyakini kaki bayi akan tetap bengkok dan tidak bisa lurus hingga dewasa. Apakah hal ini benar? Ternyata salah besar. Jika membedong terlalu kuat, dengan posisi kaki dirapatkan dan diluruskan, ada kemungkinan bayi berisiko lebih tinggi untuk mengalami displasia panggul. Jadi, displasia panggul ini adalah kondisi ketika posisi panggul bergeser dan tidak sejajar satu sama lain. Kondisi ini membuat posisi kedua kaki bayi berbeda, sehingga bisa menyebabkan pincang saat berjalan nanti. Kaki bayi baru lahir dipengaruhi oleh posisinya selama di dalam rahim yang membengkok dan menyilang. Wajar jika sesaat setelah lahir, keadaan kaki bayi masih menyerupai posisi tersebut. Meluruskan kaki bayi secara paksa akan membuat sendi bergeser dan merusak tulang rawannya. Seiring bertambahnya usia bayi, posisi kaki akan normal dengan sendirinya. Yang ketiga, bayi harus pakai bedak sehabis mandi. Wangi bayi sangat identik dengan aroma bedak bayi. Banyak orang tua yang memasukkan bedak sebagai list wajib belanjaan keperluan bayi sebelum melahirkan. Rasanya emang kurang lengkap sih jika bayi tidak ditaburi bedak setelah selesai mandi. Tidak cukup aja dibaluri di seluruh tubuh saja, kadang area wajah juga tidak luput dari taburan bedak.
Bedak yang menempel di tubuh dan muka bayi tampak begitu putih dan sangat tebal. Belakangan ini, penggunaan bedak bayi sudah mulai dihindari karena alasan kesehatan. Sebenarnya memakaikan bedak bayi tidak perlu dilakukan, malah sebaiknya lebih baik dihindari karena dianggap berbahaya untuk kesehatan bayi. Beberapa bedak bayi mengandung talk yang jika dihirup terlalu sering, maka bisa menimbulkan gangguan paru-paru atau gangguan pernafasan. Nah, jika ingin benar-benar memberikan bedak pada bayi, sebaiknya gunakanlah bedak padat atau bedak cair agar partikelnya tidak berterbangan kemana-mana. Kalaupun harus menggunakan bedak tabur, tuangkan terlebih dahulu ke telapak tangan ibu, baru dibalurkan ke tubuh bayi. Pastikan tubuh bayi dalam keadaan kering dan jangan terlalu tebal untuk menghindari tercampurnya keringat atau air dengan bedak yang nantinya akan menyebabkan bersarangnya bakteri. Wajib menghindari area wajah dan alat vital bayi. Yang keempat, memberi pisang agar cepat besar. Nah, lagi-lagi kebiasaan turun-temurun ini masih dilakukan segelintir orang tua akibat minimnya edukasi terkait makanan pendamping ASI atau MPASI. Orang tua zaman dulu yang sekarang sudah jadi nenek-nenek merasa berpengalaman dan tanpa ragu mempraktekkan hal yang sama untuk cucu-cucu mereka. Bahkan ada beberapa kejadian yang sempat viral di media sosial mengenai kejadian tragis akibat sang nenek memaksa memberikan pisang kepada cucunya yang masih bayi. Mereka percaya bahwa bayi yang rewel disebabkan oleh rasa lapar karena perutnya tidak kenyang jika hanya diberi susu. Sehingga memberikan pisang kerok dianggap dapat mengatasi masalah ini. Toh dari dulu bayi dikasih makan pisang sampai sekarang sehat-sehat aja kok. Faktanya, memberi makanan padat terlalu dini kepada bayi bisa memicu masalah kesehatan yang serius, bahkan dapat mengancam nyawa si bayi itu sendiri. Di Indonesia, waktu ideal bayi untuk mulai diberi makanan padat adalah saat memasuki usia 6 bulan. Meskipun di beberapa negara ada yang menyepakati pada usia 4 bulan atau 5 bulan. Memang betul pisang kaya akan manfaat, tapi memberikannya kepada bayi di usia yang tidak dianjurkan malah membahayakan. Yang kelima, mencukur habis rambut bayi agar tumbuh lebat. Bayi bisa saja terlahir dengan rambut yang lebat dan hitam, tapi ada juga nih bayi yang lahir dengan rambut yang tipis atau malah tidak ada rambut sama sekali. Meskipun tidak mengindikasi adanya penyakit, namun orang tua akan lebih menyukai anaknya bila memiliki rambut yang tebal. Salah satu cara yang masih diyakini hingga sekarang adalah dengan mencukur habis rambut bayi. Diharapkan setelah dicukur, rambut bayi akan tumbuh rata dan lebat. Tidak cukup sekali orang tua bisa mencukur habis rambut bayi hingga berkali-kali agar mendapatkan hasil yang maksimal. Apakah benar demikian? Ternyata itu hanya mitos, belum ada bukti ilmiahnya. Jenis rambut yang dimiliki anak tergantung dari faktor genetik, etnis, dan hormon. Jadi mencukur rambut bayi tidak akan berpengaruh kepada ketebalan rambutnya. Ketebalan rambut bayi ini akan terus berubah hingga mencapai usia 1 tahun. Bisa dipengaruhi oleh faktor hormonal atau posisi bayi. Misalnya nih, bayi yang lebih sering terlentang, maka rambut di bagian belakang cenderung lebih tipis karena sering tergesek kasur. Nanti setelah bayi sudah mulai bisa tengkurap atau duduk, rambut akan tumbuh dengan normal kembali. Yang keenam, menggunting bulu mata agar tumbuh panjang dan lentik. Orang tua mana sih yang gak ingin anaknya memiliki bulu mata panjang dan lentik, apalagi anaknya itu perempuan. Menggunting sedikit ujung bulu mata bayi dipercaya dapat membuat bulu mata lebih panjang dan lentik. Ternyata hal ini adalah mitos dan tidak teruji secara ilmiah. Satu-satunya hal yang membuat bulu mata lentik adalah faktor genetik. Selain hanya mitos, menggunting bulu mata bayi juga memiliki efek samping. Bulu mata bayi yang sangat pendek dan kecil sangat berisiko rusak saat mengguntingnya jika dipotong terlalu pendek, miring, atau terjadinya kesalahan lain. Selain itu, fungsi bulu mata akan hilang saat dipotong. Seperti kita ketahui, bulu mata berfungsi untuk menyaring debu atau kotoran agar tidak masuk ke mata, serta melindungi mata dari sinar matahari atau cahaya yang menyilaukan. Sebaiknya jangan memotong bulu mata bayi. Yang ketujuh, mencubit hidung bayi agar mancung.
Jadi, mencubit batang hidung bayi merupakan cara yang diwariskan secara turun-temurun dan masih banyak dipercaya hingga kini. Hidung bayi yang masih bertumbuh, jika sering dicubit, diyakini bisa semakin mancung. Apakah benar? Lagi-lagi, hal ini adalah mitos. Penentu mancung atau tidaknya hidung seseorang adalah faktor genetik turunan dari orang tua. Setelah lahir, hidung bayi bisa saja tampak pesek karena tertekan saat proses persalinan. Umumnya, bentuk hidung seperti ini akan berlangsung sementara, yaitu sekitar beberapa minggu atau bulan. Kemudian, hidung bisa tumbuh dan berubah bentuk. Proses pembentukan hidung secara keseluruhan akan selesai pada usia 10 tahun. Kemudian, ukuran hidung akan terus berkembang secara perlahan sesuai usia. Pada wanita, perkembangan tersebut akan berhenti pada usia 15-17 tahun. Sedangkan pada pria, perkembangan hidung berhenti pada usia 17-19 tahun. Jadi, menarik dan mencubit hidung bayi akan membuat bayi merasa tidak nyaman dan dapat menyebabkan cedera. Jadi, jauh lebih bijak untuk tidak mencubit hidung bayi dengan harapan dapat membuatnya semakin mancung, apalagi sampai melakukannya berkali-kali dalam sehari. Yang kedelapan, dicolek dengan ujung cabai untuk membuat lesung pipi. Cara klasik yang masih dipercaya hingga sekarang adalah dengan menggunakan ujung cabai. Jadi, ujung cabai yang dicolek ke pipi bayi dipercaya dapat membuat lesung pipi secara perlahan dan akan permanen hingga dewasa. Apakah cara ini benar? Ternyata ini cuma mitos. Terbentuknya lesung pipi juga ditentukan oleh keturunan atau faktor genetik. Orang tua yang memiliki lesung pipi kemungkinan besar juga melahirkan bayi yang memiliki lesung pipi. Selain tidak adanya bukti ilmiah terkait ini, mencolek ujung cabai ke pipi bayi berisiko menimbulkan iritasi pada wajah. Selanjutnya, yang kesembilan, memandikan bayi dengan air dingin agar bayi kuat. Normalnya, bayi yang baru lahir dimandikan dengan air hangat untuk menjaga kondisi tubuhnya. Namun, ada beberapa kepercayaan yang meyakini bahwa memandikan bayi dengan air dingin dapat membuat tubuhnya kuat. Ada pula yang tanpa ragu menyiram bagian kepala hingga leher bayi dengan air dingin untuk membuatnya dapat tegak dengan kuat. Apakah hal ini benar? Ternyata, memandikan bayi berusia di bawah 6 bulan sangat berisiko membuat suhu tubuhnya turun dan menyebabkan hipotermia. Hal ini disebabkan oleh kulit bayi yang masih tipis, sehingga perubahan suhu air dapat mempengaruhi kondisi tubuhnya. Jadi, jangan sekali-kali memandikan bayi berusia di bawah 6 bulan dengan air dingin, karena belum ada bukti ilmiah yang membenarkan hal ini, malah dapat membahayakan bayi. Yang terakhir nih, yang ke-10, jangan terlalu sering menggendong bayi agar tidak bau tangan. Setiap kali bayi menangis, biasanya cara refleks yang paling sering dilakukan adalah menggendong bayi. Tapi banyak yang meyakini bahwa terlalu sering menggendong bayi dapat membuat bayi menjadi manja dan terbiasa untuk digendong sepanjang waktu. Bayi hanya akan tenang jika digendong dan langsung menangis saat ditaruh. Istilahnya sih bau tangan. Nah, faktanya tidak ada yang dinamakan dengan bau tangan. Menggendong bayi sangat bermanfaat untuk membangun ikatan emosional antara orang tua dan anak yang dapat memberikan rasa hangat dan nyaman bagi keduanya. Terkadang, bayi yang masih digendong lama bisa saja masih terus menangis. Kenapa? Karena penyebab utamanya bukanlah karena ingin digendong, bisa saja karena lapar, haus, popok basah, tidak nyaman, atau merasa sakit. Sifat manja pada bayi tidak disebabkan oleh seringnya digendong, tapi lebih kepada pola asuh yang salah. Sebaiknya, orang tua memeriksa dulu popok anak, memberikan susu, atau memberikan selimut, alih-alih langsung menggendongnya. Menggendong di saat yang tidak tepat akan membangun anggapan si bayi bahwa setiap kali dia menangis, maka orang terdekatnya harus menggendong dengan segera. Jadi, jangan salah kaprah lagi ya. Itulah 10 mitos seputar perawatan bayi baru lahir yang masih dilakukan hingga saat ini. Orang tua dituntut harus bijak menentukan pola asuh dan cara tepat merawat bayi agar tidak menimbulkan dampak yang negatif. Oke, semoga bermanfaat.